Atau mungkin kerja di tempat lain, di tempat di pabrik kah atau di manakah. Oh, biyen sing ngemenehi referensi ki aku. Karena saya memang punya nama di situ, saya bisa memberikan referensi. Tapi setelah itu, ternyata orang yang saya tolong itu tidak memberikan balasan baik kepada saya, malah bisa jadi memfitnah saya. Sebenarnya hakikatnya senang gitu. Padahal maka kebanyakan manusia terlena, lalai dalam harapan-harapan dan juga syahwatnya. Syahwat itu keinginan. Hampir tidak ada suatu amalan atau ibadah yang dilakukan seseorang bisa benar-benar bersih dari harapan yang sebenarnya. Hampir tidak ada, maka Masya Allah hampir tidak ada satu amalan ibadah yang dilakukan oleh kita seseorang bisa benar-benar bersih dari harapan-harapan yang sebenarnya, yang tidak berada ini. Yang tidak berada apa? Ya harapan dunia tadi. Awake dhewe pengen berbuat baik, tapi yo pengen dibalas baik. Contoh, ini secara pribadi saja, kan saya sering mencontohkan, nanti bisa jadi ini terjadi ke jenengan. Peristiwanya qadarullah pas kesini juga, seperti ini. Nak dipikir tujuannya ini apik ora rene ngaji. Kayak ilmu apik ora. Terus kira-kira ning tengah dalan dapat musibah, hampir seperti ini tadi, dapat musibah. Lah ketika itu bawa mobil pasan. Lah mobile qadarullah bane bledos. Lah jenenge bledos ki mandeke kan ya ora kena milih to. Lah qadarullah mandeke ki ning ngarep warung, Pak. Ning ngarep warung. Lah mobil mandek ning ngarep warung, lagi sedelok karo bakul warung ya diaru-arui. Mas, nak mandek mobil aja ning kene, mbarai warungku ora ketara malah ra payu aku, coba. Ini kan kalau ya ini di hati ya. Seperti saya terbesit. Lah iya. Aku ki mau ora wis apik sih jane sedina kuwi pengen apik tapi mendapatkan balasan dari seseorang yang enggak baik. Baik enggak kira-kira? Wis susah-susah diomeli wong. Kira-kira wah jan. Lah kira-kira terus piye? Kita mau bersikap seperti apa coba kalau seperti itu? Sama tadi ketika kita baik dengan suami kita, ya kan? Ujuk-ujuk suami kita tetap jengkelke. Ya kan? Lah akhirnya apa? Oh, kalau kita ikut jengkel, kita ikut tidak terima, kita ikut kecewa, berarti hilang keikhlasannya, amalnya. Maka apa? Datangnya ujian atau musibah itu sebenarnya dalam rangka untuk menguji. Diuji, iki ikhlas tenan apa ora? Ya. Maka di sini dikatakan barang siapa yang sesaat dari umurnya, ya, berarti dari seluruh kehidupan kita telah ikhlas hanya mengharap wajah Allah saja, pastilah ia akan selamat. Ya. Sesaat itu berarti sebentar. Bisa jadi satu kali amal kita ada yang ikhlas, inilah yang bisa menyelamatkan kita, Pak. Di modal lah ini berarti. Ya. Maka ikhlas adalah membersihkan hati dari segala kotoran sedikit ataupun banyak, sehingga tujuan dari taqarrub benar-benar murni hanya karena Allah saja, bukan karena yang lain. Itu tadi, bukan karena yang lain, bukan pengen dipuji, bukan pengen wong ki bales apik meneh. Ya. Karena bisa jadi seringkali seperti itu. Dan ujiannya itu kadang-kadang tidak datang hari ini, Pak. Maksudnya tidak instan. Contoh kalau saya tadi contohkan ketika baru mulai ngaji terus dapat musibah seperti itu kan segera ujiannya itu. Nah, ada orang ya yang datang ke saya itu dia sudah merawat ponakane selama 15 tahun karena ditinggal orang tuanya. Ya jenenge dirawat ki ya di sekolah ki ya dikei mangan ya toh. Wis kabeh pokoknya. Lah, ketika sudah besar, ternyata anak ini seakan-akan tidak tahu berterima kasih dengan yang merawat. Loh, berarti balasannya ini ternyata ujiannya itu setelah 15 tahun. Ya, tidak langsung. Lah, piye jajare nang awake dhewe wis apik karo wong, wis nulung karo wong, oh biyen iki wong kae iso bakulan krana aku. Tak rewangi golek nggon, tak ajari carane masak, mungkin, ya ta?
Atau mungkin kerja di tempat lain, di tempat di pabrik kah atau di manakah. Oh, biyen sing ngemenehi referensi ki aku. Karena saya memang punya nama di situ, saya bisa memberikan referensi. Tapi setelah itu, ternyata orang yang saya tolong itu tidak memberikan balasan baik kepada saya, malah bisa jadi memfitnah saya. Ya. Maka ikhlas adalah membersihkan hati dari segala kotoran, sedikit atau banyak, sehingga bertujuan bertakaran kepada Allah benar-benar murni, ya. Bukan karena yang lain. Bukan yang lain itu karena balasan itu tadi. Hal ini hanya akan datang dari seseorang yang mencintai Allah. Ya, lah. Ini terus saya dulu juga berpikir, bagaimana sih caranya bisa mencintai Allah? Kita kalau ditanya Pak Bu, kita ini coba tanya hati jenengan sendiri. Kira-kira jenengan itu sudah bisa mencintai Allah belum? Iya caranya mencintai Allah itu. Ada enggak rasa cinta di hati kita kepada Allah? Cinta itu bagaimana sih seharusnya? Nak sing biyen tahu yang jangan nome, kudune ngerti. Rayu-rayu, ya kan? Iya, terus apa? Apapun dirindukan. Betul, merayu. Maka kehidupan kita hari ini itu sebenarnya juga merayu Allah, Pak. Seharusnya. Ya toh? Merindukan Allah. Berkorban. Ya betul. Mau enggak kita berkorban kepada orang yang kita cintai? Mau, dituruti. Pokoknya nak yang-yangan ini saya bayangin yang-yangan. Soalnya nak gak yang-yangan kita rambut. Soalnya ini tak wes ya ini kan sudah keluarga semua toh. Coba lagi. Hampir semuanya nak wes keluarga, kira-kira padha ora rasane kaya yang-yangan ya. Cek dijak jajan bareng ora. Cek dijak jalan-jalan ora. Cek disenengke ora. Bahasane iki nak kesandung iki cek ditakoni wae alon-alon hati-hati cek ngono ora. Ora malah biayaan mripat tiket. Nah, ini kan beda sikap berarti. Ya kan? Nah, inilah wujud cinta kepada Allah itu ya seperti dulu kita dengan yang dewe. Gitu.